Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 2 Februari 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kehidupan Masa Lalu Paulus. Merupakan satu pengalaman umum bagi orang yang baru bertobat untuk memikirkan kehidupan mereka dalam konteks sebelum mereka menerima Yesus dan sesudahnya, seperti yang Paulus lakukan dalam Filipi 3. Meskipun demikian, entah benar atau salah, kita terkadang berbicara tentang mereka yang bukan orang Kristen sebagai orang baik, dan setidaknya menurut standar dunia memang banyak. Sebaliknya, dibandingkan dengan standar Allah, tidak ada seorang pun yang baik, bahkan orang Kristen sekalipun. Dalam Filipi 3 ayat 4-6, Paulus menunjukkan banyak hal dalam hidupnya yang pernah ia banggakan. Apa sajakah itu? Bagaimanakah Anda menggambarkan hal-hal baik dalam hidup Anda sendiri, baik di masa lalu maupun sekarang? Filipi 3 ayat 4-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus membuat perbedaan secara tersirat antara orang Yahudi yang percaya tetapi menyebarkan ajaran sesat dengan orang-orang percaya yang tidak bersunat, yang sepenuhnya bergantung pada Kristus untuk keselamatan mereka dan tidak menaruh kepercayaan pada perbuatan manusia semata seperti sunat. Meskipun kehidupan dan silsilah Paulus di masa lalu sangat mengesankan bagi sesama orang Yahudi, tidak satu pun dari hal-hal tersebut berguna bagi keselamatannya. Bahkan hal-hal tersebut benar-benar menghalanginya karena hal-hal tersebut membutakannya untuk sementara waktu terhadap kebutuhannya akan Kristus. Paulus tidak hanya disunat, ia adalah seorang yang disunat pada hari ke-8, yang berarti ia sebagai orang Israel sejak lahir dan bagian dari umat perjanjian. Selain itu, ia berasal dari suku Benyamin yang wilayahnya mencakup beberapa kota terpenting di Israel. Paulus tidak hanya memahami bahasa Ibrani, tetapi juga sebagai seorang Farisi dan murid Gamaliel, ia pasti memilih pemahaman mendalam tentang hukum Taurat dan bagaimana hukum itu harus diterapkan, setidaknya menurut tradisi. Paulus begitu bersemangat menegakkan hukum sehingga ia menganiaya gereja karena dianggap sebagai ancaman bagi tata cara hidup orang Yahudi yang ia yakini telah ditetapkan oleh hukum Taurat. Menariknya, meskipun tanpa celah dalam hal kebenaran yang berasal dari manusia, Paulus menyadari bahwa hukum Taurat sebenarnya jauh lebih dalam dan lebih menuntut daripada yang dapat ia bayangkan, dan tanpa Kristus ia berdiri dalam keadaan terhukum. Bandingkan Roma 7 ayat 7-12 dengan Matius 5 ayat 21, 22, 27, dan 28. Apakah poin penting yang Yesus dan Paulus sampaikan tentang hukum Taurat? Dan mengapa iman dalam Kristus, bukan hukum Taurat, menjadi satu-satunya sumber kebenaran? Coba pikirkan dengan cara ini. Seberapa baik Anda menaati hukum, setidaknya menurut cara yang diajarkan Yesus? Roma 7 ayat 7-12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa,
karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Matius 5 ayat 21, 27, 28. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Engkau telah menuntun kami dapat mempelajari mengenai kehidupan masa lalu Paulus yang memberikan pelajaran kepada kami untuk fokus kepada kepada kebenaran daripada apa yang kita ketahui sudah sekian lama, tapi ternyata bukanlah itu kebenaran yang Tuhan inginkan kami hidupkan. Tuhan, kiranya Engkau dapat menolong kami, menuntun kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan setiap hari, dalam segala langkah kehidupan kami. Kiranya kami dapat selalu bergantung kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat, Senin 2 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.